Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Erwin Salpariansi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Tindak Tutur Ilokusi dalam Debat Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Suatu Kajian Pragmatik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabil Najwa Azhari. Saya merupakan mahasiswa pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2021. Saya mengangkat judul ini dengan latar belakang bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi dengan pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden. Debat calon presiden menjadi salah satu momen penting dalam proses pemilihan tersebut. Dilansir dari @narasi newsroom, indikator politik merilis hasil survei setelah debat pertama Pilpres dilaksanakan. Nah, target populasi survei adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, sekitar 83% dari total populasi nasional. Nah, survei tersebut dilakukan untuk menunjukkan seberapa banyak warga yang menyaksikan debat calon presiden, yang dapat dilihat bahwa sebanyak 42,3% warga menyaksikan debat calon presiden ini dan sebanyak 57,7% tidak menyaksikan. Nah, survei ini membuktikan bahwa hampir setengah dari warga negara Indonesia menyaksikan debat calon presiden. Artinya, debat ini disambut dengan cukup baik dan cukup antusias oleh masyarakat. Debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 diikuti oleh 3 peserta, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Nah, debat calon presiden ini dilaksanakan 3 kali dengan tema yang berbeda-beda. Debat pertama dilaksanakan pada 12 Desember 2023 yang bertema pertahanan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, dan peningkatan layanan publik. Debat kedua dilaksanakan pada 7 Januari 2024 yang bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Serta debat terakhir dilaksanakan pada 4 Februari 2024 yang bertema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Dalam konteks pemilu, debat calon presiden menjadi sarana bagi calon presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada publik. Debat ini juga menjadi wadah pemilih untuk memahami posisi serta argumentasi dari masing-masing paslon. Sehubung dengan situasi ini, peserta debat secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan berbahasa yang melibatkan peran sebagai penutur dan mitra tutur. Penutur sebagai pihak yang menginisiasi percakapan berinteraksi dengan mitra tutur yang bertindak sebagai lawan bicara dalam percakapan. Untuk memperoleh dukungan mayoritas, mereka perlu secara strategis mengambil langkah-langkah yang tidak hanya melibatkan tindakan langsung, tetapi juga melalui penggunaan retorika dalam ujaran mereka. Upaya mereka bertujuan untuk menarik perhatian sebanyak mungkin, termasuk meyakinkan penonton atau pendengarnya akan visi misi yang mereka bawa. Nah, karena itulah pemahaman tentang jenis-jenis tindak tutur ilokusi yang digunakan oleh para calon presiden ini menjadi penting agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pesan-pesan politik itu disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya, kajian dan temuan penelitian yang relevan dengan penelitian ini ada dari yang pertama, Dwi Putri Ratnasari dan Teguh Setiawan tahun 2019 yang meneliti tindak tutur ilokusi dalam acara Mata Najwa. Kemudian ada dari Veranita Ragil Sagita dan Teguh Setiawan tahun 2019 yang meneliti tindak tutur ilokusi Ridwan Kamil dalam acara talk show Insight di CNN Indonesia. Kemudian yang terakhir ada dari Ilham Munandar dan Nani Danmayanti tahun 2021 yang meneliti tindak tutur ilokusi dalam pidato Ridwan Kamil dalam acara Buka Talk Suatu Kajian Pragmatik. Kemudian, apa sih fokus penelitian yang saya gunakan? Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah kajian tindak tutur ilokusi dalam debat calon presiden Republik Indonesia 2024. Terdapat 2 permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, jenis-jenis tindak tutur ilokusi dalam debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024, dan fungsi-fungsi tindak tutur ilokusi dalam debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024.
Tujuan penelitian saya bagi menjadi 3, dan tujuan ini berdasar pada pertanyaan penelitian saya, yaitu yang pertama pertanyaannya, bagaimana jenis dan fungsi tindak tutur yang digunakan oleh Anies Baswedan dalam debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024, yang dijawab dengan tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan jenis dan fungsi tindak tutur ilokusi yang digunakan Anies dalam debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Pertanyaan kedua adalah bagaimana jenis dan fungsi tindak tutur ilokusi yang digunakan oleh Ganjar dalam debat calon presiden Republik Indonesia 2024, yang kemudian dijawab dengan tujuannya yaitu mendeskripsikan jenis dan fungsi tindak tutur ilokusi yang digunakan oleh Ganjar dalam debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kemudian yang terakhir pertanyaannya adalah bagaimana jenis dan tindak tutur ilokusi yang digunakan oleh Prabowo dalam debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024, yang dijawab dengan tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan jenis dan fungsi tindak tutur ilokusi yang digunakan oleh Prabowo dalam debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu ada manfaat teoretis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoretisnya, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang bahasa, khususnya mengenai kajian pragmatik tindak tutur ilokusi dalam debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan kajian pragmatik tindak tutur ilokusi. Dan untuk manfaat praktisnya, bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tindak tutur ilokusi dalam debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kemudian bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai tindak tutur ilokusi dalam debat calon presiden Republik Indonesia 2024. Dan bagi penelitian lain diharapkan menjadi studi terdahulu yang relevan dan dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian mengenai tindak tutur ilokusi dengan fokus penelitian dan topik penelitian yang berbeda. Kemudian, kajian pustaka yang saya gunakan adalah yang pertama pragmatik. Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari tentang bagaimana kita menggunakan bahasa dalam situasi sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, tindak tutur yang merupakan studi tentang cara bahasa digunakan dalam situasi komunikasi yang nyata. Nah, ini mencakup analisis tentang tujuan komunikatif yang akan dicapai oleh penutur melalui ujarannya, serta bagaimana pendengar memahami dan meresponsnya. Kemudian ada tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang merujuk pada tujuan atau maksud yang terkandung dalam suatu ujaran atau pernyataan. Kemudian yang terakhir ada debat. Debat merupakan proses di mana dua atau lebih pihak mempertemukan argumen dan pendapat mereka tentang topik atau isu tertentu. Selanjutnya, kerangka teori yang saya gunakan adalah teorinya Austin. Austin mengatakan bahwa aktivitas bertutur tidak hanya terbatas pada penuturan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atas dasar tuturan itu. Kemudian, Searle juga menguatkan pendapat Austin dengan mengatakan bahwa unit terkecil komunikasi bukan kalimat, melainkan tindakan tertentu seperti membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan permintaan. Kemudian, teori tindak ilokusi yang dikemukakan oleh Lee yang mengatakan bahwa tindak ilokusi adalah melakukan suatu tindakan dalam mengatakan sesuatu. Kemudian, jenis tindak ilokusi dikemukakan oleh Searle yang membagi tindak ilokusi menjadi 5 jenis, yaitu ada asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Kemudian, fungsi tindak ilokusi dikemukakan oleh Lee yang mengemukakan bahwa fungsi ilokusi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada kompetitif, konvival, kolaboratif, dan konfliktif. Dan untuk metodologinya, saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kenapa saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif? Karena penelitian saya bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena atau keadaan dengan menggunakan kata-kata, narasi, atau pengamatan yang mendalam, bukan berdasarkan angka atau statistik. Dan untuk
teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan metode simak dengan teknik sadap, kemudian teknik simak bebas libat cakap, dan teknik catat. Selanjutnya, saya menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi penyidik. Jadi, peneliti akan meminta penyidik atau pengamat yang lain untuk memeriksa keabsahan data. Nah, pemanfaatan teknik ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pengumpulan data. Kemudian, untuk teknik analisis data, saya menggunakan metode padan pragmatis. Metode padan pragmatis merupakan metode yang dipakai untuk mengkaji atau menentukan identitas satuan lingual tertentu dengan memakai alat penentu yang berada di luar bahasa. Nah, penelitian bahasa yang menggunakan pragmatik sebagai ancangannya itu selalu berkaitan dengan konteks. Begitu pula dengan penelitian ini. Konteks merupakan alat penentu yang berasal dari luar bahasa. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan pragmatis. Kemudian ada teknik pengodean data. Terdapat beberapa pengodean data dalam penelitian ini yang berupa singkatan, yaitu D untuk data, kemudian IAS ilokusi asertif, IDI ilokusi direktif, KM fungsi kompetitif, dan KL fungsi kolaboratif. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu instrumen utama dan instrumen pendukung. Instrumen utama yakni peneliti sendiri dan instrumen pendukung yang terdiri dari gawai, kartu data, dan alat tulis. Kemudian sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu sumber data yang berasal dari percakapan yang terdapat dalam debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang didapatkan melalui video dari kanal YouTube. Yang selanjutnya, jenis data dalam penelitian ini adalah penggalan tuturan ketiga calon presiden dalam acara debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dan yang terakhir, kriteria pemilihan data dalam penelitian ini adalah tuturan yang mengandung unsur tindak tutur ilokusi yang diambil dari seluruh tuturan ketiga calon presiden Republik Indonesia dalam acara debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Semoga hal yang saya presentasikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Erwin Salpariansi MPD dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.